Pikiran Xiaoyan terfokus pada 8 lampu kecil yang tergantung di dalam cahaya hijau giok. Beberapa zat cair atau bubuk terlihat samar-samar di dalam gugus cahaya. Setelah 9 hari Xiaoyan menggabungkan semua kekuatan obat murni, 8 kelompok cairan obat murni ini mengandung kekuatan obat dari hampir 20 bahan obat yang dikumpulkan bersama. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera menutup mata mereka saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dan memasuki kuali obat. Ekspresi serius di wajah Tang Zhen menjadi lebih jelas saat dia merasakan tindakan keduanya. Keberhasilan atau kegagalan perbaikan pil ini akan tergantung pada kinerja Xiaoyan dan Grandmaster Huan selanjutnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan dibebankan ke dalam lingkaran lampu hijau giok secara bergolak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 tetes cairan berwarna-warni segera turun sebelum mulai bergabung perlahan. Riak terbentuk di permukaan setelah kontak dari 2 tetesan cairan obat ini. Ini adalah jenis perlawanan yang diciptakan sebelum kedua jenis kekuatan obat ini digabungkan. Xiaoyan perlu menggunakannya untuk menemukan titik equilibrium di antara keduanya. Hanya dengan begitu dia bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. Penggabungan semacam ini membutuhkan ketepatan ekstrim dari kekuatan spiritual seseorang. Jika terjadi kesalahan di sepanjang jalan, hal itu akan menyebabkan kegagalan merger. Kekuatan spiritual Xiaoyan berubah menjadi garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di setiap inci dari 2 tetesan cairan obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan segera diperhatikan oleh Xiaoyan. Langkah pertama merger sangat merepotkan. Namun, beruntung Xiaoyan sangat berpengalaman. Selain itu, dia memiliki sejumlah besar kekuatan spiritual. Kedua jenis cairan obat ini berada di jalan buntu selama sekitar 1 jam sementara kekuatan spiritualnya mempertahankan tekanan yang stabil. Hanya setelah jangka waktu tersebut merger benar-benar dimulai. Meskipun ini sangat lambat, itu hanya masalah waktu sebelum selesai. Waktu dengan cepat mengalir selama perbaikan yang senyap. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetesan cairan warna-warni akhirnya bergabung menjadi satu. Mereka berubah menjadi cairan kental berwarna cerah yang dengan lembut digantung di dalam lingkaran cahaya hijau giok. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat bahwa merger telah berhasil. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan zat seperti bubuk berwarna hitam terbang ke bawah. Itu perlahan-lahan jatuh ke dalam cairan kental berwarna cerah. Penggabungan esensi bahan obat adalah langkah yang sangat memakan waktu. Seseorang tidak boleh merasakan sedikit pun kecemasan selama periode waktu ini. Jika tidak, sedikit kesalahan akan mengakibatkan kegagalan merger. Apalagi, itu akan menyebabkan ramuan obat yang berharga berubah menjadi limbah. Namun, beruntung semuanya berjalan dengan sangat lancar di sisi Xiaoyan, dan dia sangat berhati-hati karena kegagalan atau keberhasilan penyempurnaan pil ini akan menentukan apakah dia akan dapat memperoleh api misterius 3 api langit atau tidak. Mengikuti aliran waktu, 8 lampu kecil di dalam lingkaran lampu hijau giok perlahan bergabung di bawah kendali Xiaoyan. Tang Zhen memfokuskan matanya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat ditangkap dalam pikirannya. Yan Xiao ini memang luar biasa. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan penggabungannya, tapi dia juga bisa menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan perkasa. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga merupakan alkemis tingkat 7 dengan kemampuan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Grandmaster Huan. Mata Tang Zhen sekali lagi beralih ke Grandmaster Huan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Yang akhirnya dia lihat hanyalah wajahnya yang agak pucat. Hatinya segera tenggelam. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga api petir ini telah membuatnya lelah. Meskipun Tang Zhen khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak bisa menggantikannya di tengah jalan. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Grandmaster Huan dapat bertahan sampai akhir. Karena beberapa perubahan di atas panggung batu, orang-orang yang hadir semuanya dengan jelas menyadari bahwa Tang Zhen telah menyelesaikan perannya. Sekarang, terserah Yan Xiao dan Grandmaster Huan. Jika mereka berhasil menggabungkan bagian kekuatan obat masing-masing, penyempurnaan pil kali ini kemungkinan akan berhasil. Namun, jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, kemungkinan perbaikan pil ini akan berakhir dengan kegagalan. Aku ingin tahu apakah Yan Xiao itu mampu bertahan sampai akhir. 9 hari ini sepertinya telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritualnya. Seorang Grandmaster Alkemis membelai janggutnya saat dia perlahan bertanya-tanya dengan keras. Mereka sudah bertahan sampai tahap ini. Akan sangat disayangkan jika ada kesalahan terjadi. Grandmaster Alkemis lain membuka mulutnya dan menjawab.
Orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan pikiran yang sama. Yan Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, Huan Feng, kekuatan spiritualnya jelas mulai melemah. Seorang lelaki tua, berdiri tepat di depan, tiba-tiba menghela nafas sambil menambahkan pikirannya. Lingkungan segera menjadi sunyi ketika semua orang mendengar kata-katanya. Ada beberapa wajah kusam di wajah semua orang. Dengan mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti Yan Xiao ini bahkan lebih baik daripada Grandmaster Huan? Tidak ada yang tahu harus berkata apa begitu pikiran konyol ini melintas di hati mereka karena lelaki tua ini adalah penatua eksternal lainnya dari Menara Pil. Penglihatannya jauh lebih besar dari semua penglihatan mereka. Karenanya, tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut dan menanyainya. Namun, mereka masih bergumam dalam hati mereka. Jelas, mereka tidak terlalu mempercayainya. Orang tua itu terlalu malas untuk peduli dengan mentalitas orang-orang ini. Matanya menatap panggung batu dan sedikit ekspresi khawatir muncul di matanya. Berdasarkan indranya, kekuatan spiritual Huan Feng memang melemah. Semuanya akan menjadi sangat buruk jika ini terus berlanjut. Semoga dia bisa bertahan. Memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 memang sedikit terlalu melelahkan bagi Huan Feng. Petik 2. Waktu mengalir dengan cepat selama merger ini. Penggabungan kekuatan obat Xiaoyan dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir. Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, energi alam di panggung tinggi secara bertahap menjadi liar dan kejam. Dalam menghadapi kekerasan ini, aroma obat yang sangat pekat diam-diam menyebar, menyebabkan perhatian siapapun yang mengendusnya menjadi fokus. Tang Zhen dan semua orang menjadi lebih terjaga saat mereka merasakan perubahan di panggung tinggi. Apakah merger oleh kedua orang ini akan selesai? Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak mata cemas yang fokus padanya. Dia tidak berani menenangkan pikirannya sedikit pun. Setelah penggabungan yang lama ini, wajah ini memiliki seutas benang putih pucat yang samar. Namun, ini tidak terlalu serius. Di sisi lain, kondisi Grandmaster Huan jauh lebih buruk. Wajahnya menjadi putih seluruhnya. Namun, dia masih terus mengatupkan giginya dengan erat tanpa menyerah. Sekering. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulut mereka mengeluarkan teriakan saat segel tangan mereka dengan cepat berubah. Setelah perubahan segel tangan mereka, kekuatan spiritual dalam kuali obat juga berubah. Tekanan melonjak dan menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Cahaya hijau dan merah tiba-tiba melonjak di dalam kuali obat saat mereka bergabung. Mereka seperti pilar cahaya karena tingginya mencapai 100 meter. Kedua gelombang wewangian obat telah mencapai batas kepadatannya saat cahaya kuat melonjak. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Apakah merger berhasil? Hati tegang Tang Huo'er akhirnya rileks saat dia berdiri di tepi alun-alun. Senyum memikat juga muncul di wajahnya yang cantik. Tang Zhen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Namun, dia bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu bahwa penyempurnaan pil masih belum berhasil sepenuhnya. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Dia berkata, bahan obat telah digabungkan seluruhnya. Selanjutnya akan menjadi formasi pil terpenting. Petik 2. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Grandmaster Huan. Dia tanpa sadar terkejut saat melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu-ragu, Grandmaster Huan, bisakah kamu melanjutkan? Huan Feng menguatkan perhatiannya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tertawa, tenang, meskipun dia berbicara dengan cara ini, ekspresinya tidak terlalu meyakinkan. Namun demikian, karena Grandmaster Huan mengatakan ini, Xiaoyan secara alami tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Jika dia tidak memiliki Glaze Lotus Heart Flame untuk melindungi tubuhnya, kemungkinan dia akan berakhir dalam keadaan yang sama seperti Huan Feng. Tang Zhen juga merasakan bahwa kondisi Huan Feng tidak tepat. Namun pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan berkata, silakan lanjutkan. Jika kekuatan obat yang digabungkan dibiarkan terlalu lama, itu pada akhirnya akan mempengaruhi kemungkinan berhasil memurnikan pil. Petik 2. Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba membumbung tinggi. Segera, itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan dengan keras di tengah kuali obat. Bang! Dua tetesan cairan, yang telah terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat, mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Segera, riak energi melingkar dan luar biasa kuat meletus dari mereka.
Riak itu bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara, bang-bang, yang jelas. Karena kekuatan spiritual dicampur dengan cairan obat, Xiao Yan mengeluarkan erangan selama tabrakan ini. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Grup, Xiao Yan mampu menahan kejutan energi ini, tetapi Grandmaster Huan, yang saat ini berada di batas kemampuannya, muncul seperti sedotan terakhir yang menyebabkan unta runtuh. Wajahnya segera menjadi pucat putih saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat segera menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah Grandmaster Huan, yang tiba-tiba meludahkan darah dan pingsan. Senyum yang baru saja muncul di wajah Tang Zhen dan Tang Huo'er perlahan menegang. Semua orang tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada alkemis saat ini. Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua. Dalam sekejap, di luar alun-alun, wajah Tang Huo'er juga menjadi seputih salju. Samar-samar kesedihan terlihat di matanya yang cantik. Apakah ini berarti takdir telah menentukan akhir hidupnya? Xiao Yan tercengang saat dia menatap Grandmaster Huan, yang telah pingsan. Dia dengan cepat pulih sesaat kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini akhirnya gagal, dia bisa melupakan tentang perubahan misterius tiga misterius Skyfire. Akankah semua usahanya benar-benar sia-sia pada saat-saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam segera melonjak ke matanya ketika dia memikirkan ini. Seluruh alun-alun sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grandmaster Huan, yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun, hal itu tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresinya yang kalah tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terhuyung. Beberapa murid dari Burning Flame Valley di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang menekan dari alun-alun seperti yang terjadi. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat memperbaiki pil bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Bahkan dengan dirinya saat ini, kemungkinan besar ada kemungkinan sukses yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Namun demikian, itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita lanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal. Petik 2. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiao Yan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah-tengah 20 tahun lebih pelatihan ini, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai tahap dia saat ini. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat dia merasakan mata panas dan panas dari Xiao Yan. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, karena kamu mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal. Petik 2. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Saya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah saya akhirnya berhasil. Xiao Yan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyapu tanpa ditahan. Segera, itu seperti gelombang tak berujung saat melonjak ke dalam kuali obat berwarna merah menyala.
Tang Zhen menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiao Yan mulai beraksi. Ekspresi kalah di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu. Hati para murid dari Burning Flame Valley dingin menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Zhen. Segera, mereka menangkupkan tangan dan mengakui pesanan. Setelah itu, mereka secara bertahap mundur tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Semua Grandmaster Alkemis di peron tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar terbuka setelah memahami sesuatu. Bahwa Yan Xiao benar-benar berpikir untuk memurnikan pil Bodhisattva api sendirian. Meskipun hanya langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui bahwa seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang tidak percaya, mereka tidak berani membuka mulut secara acak setelah melihat ketegasan wajah Tang Zhen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Xiao Yan memiliki kesungguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat tinggi 7. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena Mountain Melting Cauldron ini, sepertinya energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual dicurahkan dan benar-benar membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera, itu terpisah menjadi string energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan bergabung menjadi dua kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menginvasi dua kelompok cahaya saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Apalagi, semua ramuan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan obat mereka telah digabungkan. Ini cukup untuk mengetahui seberapa padat kekuatan obat dalam dua tetesan cairan kental ini. Mungkin itu karena dua cairan kental yang bersentuhan, tapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan ganas. Sangat sulit bagi fusi untuk dilanjutkan. Selain itu, kekuatan obat yang liar dan ganas memancarkan rasa jijik yang berusaha untuk mendorong pihak lain. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam dua tetesan cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan. Sebaliknya, mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, lupakan fusi, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah yang merepotkan ini adalah sesuatu yang ditemui Xiao Yan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun penyempurnaan pil obat ini. Itu tidak merepotkan bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja, itu karena Xiao Yan telah memasuki kondisi misterius saat itu. Saat ini, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan dengan cara ini juga bukanlah solusi. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang membungkus dua tetesan cairan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual, yang meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, dengan gila-gilaan menekan dua tetesan cairan. Bang! Suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh dari penindasan spiritual Xiao Yan, dua tetesan hijau merah, yang baru saja berpisah, disatukan dengan kejam. Namun, akibatnya mereka tidak menjadi tenang. Sebaliknya, pembalasan yang lebih ganas meletus sesaat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat menyebar dari dua tetes. Setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun mengkonsumsi pil yang bagus, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan dua hal kecil untuk Anda hari ini. Xiao Yan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah lebih ganas dan kekuatan spiritual yang agung dalam kuali obat segera diaglomerasi menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar dengan liar. Mengikuti transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral berputar cepat, tekanan darinya tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan melakukan kontak di tengah tekanan dahsyat ini. Setelah itu, mereka diremas dengan paksa. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama.
Tekanan yang melonjak segera berkurang. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan berwarna hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan nyala api dikontrol dengan sempurna oleh Xiao Yan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan berhasil memurnikan pil. Meskipun Xiao Yan telah meremas 2 tetesan cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiao Yan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Tang Zhen melihat tubuh Xiao Yan yang gemetar. Akibatnya, hatinya terangkat ke tenggorokannya, terutama saat melihat ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur pucat. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan detak jantungnya meningkat. Namun, beruntung gemetar tubuh Xiao Yan tidak berlanjut lama sebelum berangsur-angsur tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang mengeras. Adegan ini tidak asing bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah cikal bakal pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresi bersemangat juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Zhen mungkin melihat semua dalam masalah yang mudah dan santai dari luar, tetapi Xiao Yan telah berusaha keras untuk itu. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Meskipun ini masalahnya, itu juga menyebabkan jiwanya yang perkasa secara bertahap menunjukkan beberapa tanda melemah. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya, dan dia memfokuskan pikirannya pada pengendalian suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pembakaran berulang dari api hijau giok dan penekanan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang siang dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun, tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Energi alami di dalam Burning Flame Valley yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi begitu sinar cahaya pagi ini muncul. Tang Zhen, yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan kegembiraan liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Gemuruh, awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan terlebih dahulu saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulir di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat mereka bergerak. Awan gelap tebal berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi, yang baru saja muncul di cakrawala, terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi sangat gelap. Hanya ketika kilat berwarna perak menembus awan gelap, lembah di bawah akan menyala. Aroma obat di atas panggung telah mencapai puncak kejenuhan saat awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitar panggung batu ditarik oleh wewangian pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok terbakar dengan ganas di dalam kuali obat. Pil obat berbentuk bola berwarna hijau merah perlahan berputar di udara di atas nyala api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya. Energi bertabrakan dengan dinding kuali obat, memancarkan suara logam yang berdentang. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya. Kelopak matanya perlahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Pembentukan pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika kemauannya tidak mendukung dia dari dalam hatinya, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk berhasil. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih tidak berarti banyak keadilan. Serahkan pil kilat pada diriku yang dulu. Kamu bisa istirahat sebentar. Tang Zhen bangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara dengan kedua tangannya menangkuk saat melihat kondisi Xiao Yan yang lemah.
Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil lightning ini setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Yan terengah-engah. Kepala lembah Tang, serahkan masalah pil lightning kepadaku. Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, teman muda Yan Xiao. Yakinlah bahwa pil lightning ini tidak akan dapat menyakiti saya yang lama. Bagaimana Anda masih bisa menerima pil lightning ini dalam kondisi Anda saat ini? Petik 2. Tentu saja saya sadar bahwa Anda dapat menerima pil kilat. Namun, boneka iblis bumi saya masih membutuhkan pil lightning untuk memperbaiki tubuhnya. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka setan bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut tertawa. Kepala lembah Tang, pil lightning ini berguna bagiku. Tolong jangan merebutnya dariku. Setelah penyempurnaan oleh pil lightning terakhir kali, kekuatan boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan lain, kemungkinan kekuatan boneka iblis bumi akan meningkat lagi. Benda ini adalah petarung kedudukan tertinggi untuk Xiao Yan. Secara alami akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen kaget saat melihat boneka iblis bumi yang muncul. Kejutan segera melintas di matanya saat dia berseru, boneka. Dengan penglihatan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengidentifikasi boneka setan bumi secara sekilas. Xiao Yan tidak merasa heran tentang ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan gelap yang lebat di langit, dan mengangguk. Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi pil lightning. Anda bisa menyuarakan kekhawatiran apapun jika terjadi sesuatu nanti. Meskipun dia tidak menyadari mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan pada bonekanya, pil lightning ini pada akhirnya adalah sesuatu yang telah dipanggil Xiao Yan dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiao Yan telah membantunya dengan sukses memurnikan pil bodhisattva api. Tang Zhen secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang masalah sekecil itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, pergi. Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka iblis bumi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Awan gelap yang tebal memancarkan kekuatan petir sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat dalam intensitas ketika dia melihat bahwa boneka setan bumi dapat tetap melayang di udara seperti seorang elit Dousong. Hatinya memuji. Dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan elit Dousong. Semua ini menyebabkan identitas Xiao Yan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di atas panggung batu ditangkap oleh mata orang-orang yang hadir, terutama ketika mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semuanya tercengang. Karena boneka tidak memiliki nafas, beberapa dari mereka yang memiliki indera yang lebih tajam dapat mengetahui apa itu setelah menyelidikinya. Ini sebenarnya boneka. Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil lightning? Petik 2. Pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah permainan anak-anak. Bahkan ahli bintang 5 ke atas Douzong hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Petik 2. Semua orang yang hadir merasa sangat tidak yakin tentang Xiao Yan. Namun, karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, semua orang belajar untuk berperilaku sedikit lebih baik. Mereka tidak berani mengejeknya secara sembarangan karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki prestasi yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras untuk Grandmaster Alchemist ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menerimanya dengan paksa. Tentu saja, mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu. Murid Burning Flame Valley di sekitar alun-alun tidak dapat membuat kepala atau ekor dari tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima pil lightning. Namun, dia benar-benar kehabisan tenaga. Lupakan tentang menerima pil lightning. Bahkan murid sembarangan Burning Flame Valley akan mampu mengalahkannya saat ini. Apa yang ayah pikirkan? Meskipun boneka itu akan menerima pil lightning, jelas bahwa itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh pil lightning, Yan Xiao akan menderita cedera sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo vertikal saat dia mengamati sosok berwarna perak di langit.
Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan tidak peduli tentang banyak mata yang ragu di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apa-apa terhadap mereka karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatan mereka setelah periode pembuatan bir. Raungan menggelegar yang keras terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap petir pil ini, gumam Xiao Yan pada dirinya sendiri. Boneka iblis bumi dibagi menjadi 3 kelas, kelas manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka awalnya disempurnakan, itu dicampur antara kelas manusia terendah dan kelas bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh pil lightning sekali, itu telah melompat ke tingkat bumi. Hanya boneka iblis bumi kelas bumi yang mampu melawan bintang Douzong 5 hingga 6. Jika itu adalah boneka iblis langit kelas tertinggi, kemungkinan besar itu akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan di hadapan seorang elit Douzun. Boneka kelas Douzun, hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas membara saat dia memikirkan hal ini. Ini berangsur-angsur menjadi tenang. Jelas tidak mudah mencapai tingkat langit. Hal semacam ini harus dilakukan dengan lambat. Bang! Guntur tiba-tiba meledak di langit saat pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Segera, orang bisa melihat kilatan petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa berwarna perak. Setelah itu, ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran mengalir di hati Xiao Yan saat petir perak itu keluar. Boneka iblis bumi di langit segera bergegas turun. Itu muncul di panggung batu, melebarkan lengannya, dan membiarkan baut berwarna perak itu dengan keras menabrak tubuhnya. Ledakan, petir perak menyambar tubuh boneka itu sementara suara yang dalam dan teredam muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh boneka iblis bumi didorong ke bawah oleh petir perak ini hampir 10 meter. Baru kemudian dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat itu berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun, boneka iblis bumi tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya yang keriput secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Ini benar-benar menyerap energi dari pil lightning. Tang Zhen melihat boneka itu yang baik-baik saja meski telah disambar petir perak. Itu malah menyerap kekuatan baut. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen ketika dia melakukannya. Bang, bang, bang. Setelah petir perak dengan mudah diterima oleh boneka setan bumi, awan gelap di langit mulai bergolak dengan intens. Sesaat kemudian, 3 petir lainnya, bahkan lebih kuat dari yang pertama, meluncur turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan mengikuti. Ledakan, ledakan, ledakan. Dihadapkan dengan 3 baut perak ini, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Itu tampak seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak ke tubuhnya. Boneka iblis bumi jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak. Itu menabrak tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah batu yang keras. Namun, itu bangkit setelah petir perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang di udara, muncul seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Pil lightning tampaknya menjadi marah dalam menghadapi provokasi oleh Earth Demon Puppet ini. Itu berulang kali memuntahkan sambaran petir yang sangat besar dari awan gelap. Setelah itu tampak seperti senapan mesin karena mereka memanggil tubuh boneka iblis bumi dengan suara berderak. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan nafas mereka menjadi lamban. Mata Xiao Yan memandangi boneka setan bumi yang dihancurkan lagi dan lagi oleh pil lightning di langit sebelum akan bangkit lagi. Senyuman penuh dengan antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka setan bumi akan menjadi setelah disempurnakan oleh pil lightning kali ini. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan hal ini.